Halo teman-teman, lama banget aku udah nggak pernah on cam lagi. Kemarin-kemarin waktu MC kemarin-kemarin tuh sambil ngerjain sesuatu. Kebetulan sekarang lagi rada gabut, jadi bisa on cam lagi kayak ya walaupun cuma pas pembukaan doang. Oke, jadi hari ini tuh kita kedatangan dari eh, Kanatan. Kanatan ini dari di sini. Beliau itu DevOps Engineer di Gits IT. Dan hari ini kita bakal ditemenin sampai selesai acara sama Kanatan ini. Kita panggil aja kali ya Kanatannya. Kanatan, halo. Kalau mau on cam Halo, boleh, Kanatan. Kalau halo. gak bisa on cam juga tidak apa-apa. Boleh nih on cam bentuk awal aja perkenalan. Halo, salam kenal semuanya. Halo Kanatan, boleh nih kenalan dulu lebih jauh nih sama anak-anak GDC dulu Kak. Oh ya, boleh. Perkenalkan nama saya Nathan. Jadi saat ini domisilinya di Kalimantan Barat ya. Cuman sejak COVID kemarin dapat kerjaan remote di Bandung di GIS ID itu. Jadi ya enaknya gitu sih karena bisa remote ya tetap stay di Kalimantan. Hampir setahun deh, hampir setahun. Nanti bulan gitu aja sih paling ya. Ya lebih fleksibel lah ya Kak. Iya. Iya. Ntar kalau mau nanya-nanya boleh tanya-tanya aja langsung. Nah, makanya kalian ini waktu-waktu sama Kanata itu manfaatin dengan maksimal gitu. Kan waktunya cuma sekali Mm-mm. nih. Belum tentu ketemu lagi. Oke, mungkin untuk mengefektifkan waktu sama pertemuan kita, aku mau langsung Ya, nyerahin aja waktu dan tempatnya ke Kanata nih. Kanata dipersilakan. oke. Oke. Baik, terima kasih. Ini biar enak ke presentasi saya matiin cam aja ya biar nggak berat. Ya, boleh, boleh Kak. Udah kelihatan layarnya? Udah Kak, aman. Oke. Saya mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah ya, saya dapat kesempatan dari GDSC ITB ya ini ya. Ini kayaknya event pertama kali saya bareng GDSC. Jadi saya juga sebenarnya belum kenal lebih jauh nih sama GDSC-nya sendiri gitu. Nah, di kesempatan kali ini saya kebagian kesempatan gitu ya untuk menyampaikan topik kita pada hari ini yaitu tentang deployment gitu. Judulnya Deployment Made Easy with GCP. Nah, jadi ntar kita bakalan coba dikit main-main dikit sama GCP atau Google Cloud Platform. Oke, ini tadi sekilas tentang saya ya, sudah saya sampaikan kalau saat ini saya kerja di GITS Indonesia di Bandung gitu sebagai DevOps Engineer. Nah, karena di GITS ini, GITS itu salah satu klien Google juga, bukan klien sih, partner lebih tepatnya. Nah, jadi si GITS Indonesia ini partneran sama Google gitu, Google Cloud. Nah, jadinya memang kita banyak kemudahan lah gitu dengan platform GCP ini. Nah, jadi saya juga selama di GITS ya lumayan cukuplah pengalaman menggunakan si GCP ini gitu sehari-hari karena kebutuhan kerja juga. Nah, sebelumnya juga saya sempat kerja sebagai junior backend developer tapi nggak lama sih dan masih junior juga. Nah, teman-teman kalau misalnya ntar ada pertanyaan atau apa, feel free aja kontak saya bisa di natanegara@gitsid atau di natanegara@gmail.com. Bebas gitu. Kalau mau ke IG juga bisa, ntar tanya aja langsung di chat. Oke, jadi topik kita hari ini tuh mengenai deployment. Nah, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan gitu. Mengenai pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan deployment gitu ya. Kemudian yang kedua, ntar kita akan sedikit mengulik gitu step-step pada deployment dan kita juga akan berkenalan sama yang namanya containerization. Baru setelah itu Q&A. Itu ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman udah sering dengar ya yang namanya deployment gitu. Cuman memang deployment ini mungkin belum familiar gitu.
Sebenarnya deployment itu gampangnya adalah semua aktivitas, ya, include steps dan proses gitu ya, yang dibutuhkan untuk membuat software kita itu available untuk publik, untuk digunakan. Nah, itu sebenarnya yang disebut dengan deployment. Nah, kalau dianalogikan mungkin misalnya teman-teman developer atau teknisi IT gitu ya, punya apps di localhost gitu. Nah, supaya apps-nya ini bisa digunakan gitu atau available untuk publik gitu. Maka kan si code dari localhost ini kita perlu transfer atau kita perlu kirim mungkin ke virtual host gitu ya, atau ke server gitu supaya bisa digunakan untuk publik umum. Nah, setelah di-publish ke server, kemudian kita lakukan setup sedikit, install dan sebagainya, maka aplikasi ini ready to use dan bisa diakses oleh khalayak umum gitu. Nah, proses-proses pemindahan code-nya ini dari lokal ke remote host sebenarnya itu yang disebut dengan deployment. Nah, gambarannya mungkin seperti itu supaya teman-teman lebih jelas aja. Nah, saat ini tuh sebenarnya kalau orang-orang dev ya, misalnya developer ataupun IT gitu, mereka tuh menggunakan teknik itu kayak teknik manual dan teknik automation ya. Nah, atau biasanya mungkin teman-teman lebih mengenal istilah continuous integration atau continuous integration dan continuous delivery atau CI/CD. Nah, jadi pemindahan code tadi itu bisa dilakukan dengan automation atau yang biasa dikenal dengan nanti CI/CD. Nah, CI/CD itu ada banyak nih tools-nya. Kalau kita mungkin sempat lihat ya di iklan tuh banyak tuh kadang kalau kita buka di LinkedIn atau apa gitu banyak tuh kayak ada Jenkins gitu atau TeamCity itu biasanya muncul tuh di iklan-iklan. Nah, tapi ini adalah tools-tools yang umum digunakan mungkin untuk DevOps ya, DevOps engineer gitu. Untuk melakukan yang namanya CI/CD, nah menggunakan Jenkins atau GitLab CI, GitHub Action juga sering dengar. Nah, kalau GitLab CI dan GitHub Action ini jatuhnya dia lebih kayak scripting YAML sih gitu. Kalau yang kayak Jenkins dan lain-lain ini mungkin dia punya graphical user interface-nya, jadi mungkin teman-teman mungkin lebih bersahabat bagi yang suka pakai GUI gitu. Tapi kalau yang suka pakai CLI mungkin bisa coba GitLab CI atau GitHub Action gitu ya. Oke, nah tadi kan udah disampaikan ya. Jadi kalau deployment itu kita melakukan yang dimaksud dengan deployment itu gimana caranya kita pindahin code dari lokal ke virtual host. Nah, virtual host yang kita gunakan itu pada kesempatan kali ini yaitu kita pakai yang namanya Compute Engine atau ini salah satu service dari Google Cloud Platform. Jadi kalau mungkin teman-teman kenal istilah VPS ya atau Virtual Private Server. Nah, itu kalau di Google Cloud itu kita kenalnya nanti istilahnya dengan instance gitu. Kita bilangnya instance istilahnya kayak gitu. Itu juga virtual machine ya atau VPS sama aja lah gitu. Nah, apa sih sebenarnya Google Compute Engine itu? Bagi yang belum tahu ya mungkin ini saya jelasin sedikit aja. Jadi sebenarnya kalau Google Compute Engine itu ada salah satu infrastruktur as a service atau IaaS yang menawarkan klien gitu atau kita itu untuk menjalankan pekerjaan kita itu di Google Physical Hardware. Jadi kalau teman-teman mungkin udah pasti kenal ya kayak YouTube, kayak Google Drive, Gmail. Nah, itu semuanya itu berada di satu physical hardware yang sama dengan Google. Jadi untuk masalah security ataupun kecepatan mungkin udah terjamin lah ya karena tadi GCP ini atau Google Compute Engine ini juga disimpannya sama dengan kayak YouTube dan lain gitu di satu physical hardware yang sama. Nah, gitu ya. Jadi banyak kemudahan lah dan banyak nilai plusnya yang kita bisa dapatkan dari GCP. Nah, untuk teman-teman mungkinnya sebelumnya udah diinfoin gitu. Bagi teman-teman yang udah register atau bikin account sendiri untuk GCP-nya, bisa silakan kunjungin di sini. Kita akan coba langsung praktek aja. Kita akan coba berkenalan sama
VPS-nya yang ada di Google Cloud mungkin ya. Langsung aja. Nah, teman-teman silahkan buka. Ini ada di konsol cloud.google.com. Nah, kebetulan saya menggunakan akun dari Gates gitu ya. Jadi udah tampilannya udah seperti ini. Kalau teman-teman yang belum silahkan registrasi, ataupun yang udah registrasi mungkin langsung bisa ngikutin. Nah, jangan lupa ketika di home ini select project-nya. Di sini saya pakai project ini gitu. Dan teman-teman silakan kunjungin di Compute Engine. Nah, Compute Engine itu ada di sini. Di Compute Engine. Nah, ini bisa kita pin, ini di pin, saya pin taruh sini. Terus buka VM instance. Nah, karena tadi ya, karena yang namanya deployment itu kan kita butuh virtual host ya. Jadi kita perlu bikin dulu nih servernya gitu untuk supaya code kita nanti kita istilahnya kita deploy ke server ini supaya bisa digunakan untuk public. Nah, ini silahkan teman-teman pilih yang ini, create instance. Nah, kasih namanya bebas aja, misalnya GDSC ITB gitu ya, nama instance-nya. Nah, teman-teman bisa pilih regionnya di Jakarta. Nah, ini kenapa GCP ini unggul ya, salah satu apa ya istilahnya cloud provider lah yang termasuk yang terbaik gitu. Karena dia sudah punya server di Indonesia gitu. Kalau pesaing-pesaingnya yang lainnya yang serupa kayak GCP itu setahu saya belum ada sih yang servernya di Jakarta. Nah, ini dengan adanya server GCP di Jakarta ini bikin latensi kita lebih cepat gitu. Ini udah kita tentuin servernya di Jakarta aja. Kemudian teman-teman bisa pilih mesinnya di sini. Ini untuk mesin. Kita pilih yang E2 aja, kita ambil yang kecil, yang mikro cukup ya. Dan untuk praktek kali ini mungkin kita pakai OS-nya, kita setting di sini di boot disk, kita pakai Ubuntu aja. Ubuntu, kemudian kita set di Ubuntu 20. Kita cukup pakai ini aja ya, nggak apa-apa. Pakai balance persistent disk dan size-nya cukup 10 GB. Select. Oke, jangan lupa ini biarkan default, kemudian allow HTTP traffic dan HTTPS. Supaya nanti apps kita bisa diakses melalui HTTP ataupun HTTPS. Nah, teman-teman bisa set juga networking-nya di sini ketika bikin ini. Nah, ini network text-nya ini ntar untuk firewall ya. Jadi misalnya kita mau allow nih port berapa aja yang boleh dibuka oleh server ini untuk umum. Nanti kita bisa kasih tag di sini. Tapi untuk ini kita skip dulu aja, kosongin tag-nya. Terus kemudian di sini teman-teman bisa lihat di sini ada network kayak gini. Nah, teman-teman bisa set misalnya apa namanya untuk private IP-nya mau custom atau automatic gitu ya, berdasarkan dari subnetwork yang udah disediakan di sini. Ini juga bisa di set sih sebenarnya. Mau pakai range-nya berapa gitu. Tapi kita biarin default aja, biar kita ambil yang gampang aja. Ini down aja langsung. Kita create dulu. Nah, sebenarnya kalau proses ini lumayan ya, kadang bisa cepat, kadang lama, tergantung biasanya dari apa namanya, dari type mesin yang tadi kita itu. Cuman kayaknya ini nggak begitu lama sih. Nah, ini biasanya tahap-tahap yang saya lakuin seperti ini gitu. Jadi karena memang apa namanya? Karena kita mau ngedeploy apps ini untuk public tadi ya. Jadi memang kita perlu si server ini. Nah, sekarang udah selesai ya. Kalau udah beres nih ada tanda hijau, centang hijau. Nah, gimana sih cara kita SSA ke mesin ini atau virtual mesin ini gitu, VPS atau apa terserah gitu. Kita bisa akses dari sini langsung, misalnya klik aja langsung SSA. Kita pilih connect.
Ini agak text time ya. Nah ini udah masuk nih. Ini agak kecilan ya, sorry. Nah, ini udah masuk ke servernya gitu. Nah ini kita bisa pakai yang SSH dari sini atau kita juga bisa masuk dari terminal kita. Nah kebetulan saya pakai Linux di sini. Nah kita bisa SSH. Nah tapi SSH-nya kemana gitu ya? Kita perlu bikin dulu di sini SSH keygen-nya supaya kita bisa akses ke instance yang ada di sini. Caranya gimana? Sebenarnya gampang aja. Ketikkan kayak gini. Nah, kita buka dulu ya SSH ke sini. Nah, kebetulan saya udah punya nih di sini SSH saya pakai ini yes pub dan yes ini. Nah, cuman kita bikin baru deh. Misalnya SSH keygen. Teman-teman yang misalnya menggunakan Windows ataupun Mac OS menyesuaikan aja ya. Ini kebetulan saya pakai Linux. SSH keygen, enter, kasih namanya misalnya GDSC, enter aja, beres, maka udah ada nih. Nah, GDSC public ini kita buka filenya, terus kita copy yang public ya, yang public kita copy, terus kita kembali ke GCP ini. Dan kita tetap di Compute Engine, terus kita buka di metadata. Nah, ini metadata. Teman-teman bisa tambahkan SSH key di sini. Ini diedit aja, terus tambahin di sini. Paste di sini. Kalau udah di save. Nah, kebetulan karena saya udah nambahin, nggak perlu lagi deh ya. Gitu. Cuman caranya gitu, di save, udah beres. Nah, ini udah beres, sudah ada di sini. Maka kita tinggal akses si virtual machine ini atau VPS ini dari lokal kita. SSH, masukin nama user. Nama usernya apa? Nama usernya tadi yang ada di sini. Nah, user kita kan ini ya. Jadi tinggal pakai ini Nathan Negara. IP-nya berapa? IP publiknya. Ini IP publik, ini IP internal. Oke. Yes. Nah, ini udah masuk. Udah Nathan Negara GDSC ITB. Oke, ini sekarang kita udah terhubung. Balik ke slide. Nah, teman-teman mungkin juga perlu tahu ya. Jadi sebenarnya itu yang kita bikin tadi itu adalah virtual machine. Nah, teman-teman mungkin bertanya nih, apa sih bedanya virtual machine sama kontainer? Kan baru-baru ini juga ada istilah baru ya, kontainer gitu. Nah, jadi kita kayaknya perlu tahu juga mengenai ini. Nah, ini kalau dilihat dari histori perkembangan teknologinya ya, dari dulu, kalau dulu itu sebenarnya aplikasi itu diinstal langsung di physical hardware gitu, atau di bare metalnya gitu. Nah, kemudian seiring perkembangan waktu muncul teknologi baru atau istilahnya virtualized development kayak virtual machine ini, di mana di dalam physical hardware itu dibikin lagi virtualnya gitu. Nah, di dalam virtual itu kita perlu install OS. Nah, yang kita lakukan barusan di sini, ini sebenarnya kita bikin VM-nya. Karena tadi kita ada instalasi OS ya di dalam itu. Nah, kita sebenarnya melakukan VM. Kita bikin VM tadi atau ya itu. Nah, kemudian apa bedanya sama kontainer? Nah, kontainer itu sebenarnya mirip kayak virtual machine, hanya saja yang bikin beda itu kalau di kontainer, kita nggak perlu lagi install OS, karena OS yang ada di dalam kontainer itu, dia bakalan numpang, istilahnya numpang dari host mesin. Jadi kalau hostnya pakai Ubuntu, otomatis nanti di kontainernya Ubuntu gitu. Kalau dia pakai Debian, ataupun Windows misalnya mungkin, nanti di kontainernya juga Windows. Nah itu sih. Nah, kemudian kalau di kontainer itu, karena tadi ya, karena kita nggak perlu setup OS, itu kita jadi bisa fokus ke code-nya aja. Kita nggak perlu pusing mikirin infrastrukturnya. Dan kemudian kalau pakai kontainer ini juga karena teknologi baru ya, dengan segala kemudahannya tadi, jadinya lebih cepat gitu kalau kita pakai kontainer. Gitu. Nah, teman,
teman-teman, apakah kita perlu nih setiap apps itu kita install dalam kontainer? Sebenarnya jawabannya nggak perlu semua sih. Contohnya kayak hal-hal yang nggak perlu di kontainer itu kayak database misalnya gitu. Nah, database bisa aja di kontainer, cuman make sure misalnya apakah si kontainer untuk database ini itu dia bisa handle stateful apps. Itu make sure dulu. Kalau nggak bisa, maka don't run database in container. Terus make sure juga kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya database ini nggak nge-backup regularly, nah kita jangan pakai kontainer deh. Karena apa? Karena si kontainer ini tuh bisa nge-restart sendiri. Kalau nge-restart dan ternyata belum di backup, maka datanya hilang. Gitu. Jadi, nah ini untuk di development. Cuman kalau misalnya teman-teman di development gitu ya, dalam tahap pengembangan gitu, tetap masih bersikeras misalnya pengen nyoba database pakai kontainer, ya nggak apa-apa, tapi requirement ini dipenuhin gitu. Minimal ada backup regularly-nya. Gitu. Nah, tapi kalau untuk di production itu ada opsi yang lebih baik, yaitu pakai Cloud SQL. Jadi kita nggak perlu menjalankan kontainer untuk database-nya. Kita cukup pakai Cloud SQL karena banyak ya fitur di Cloud SQL. Nah, itu juga salah satu service yang ada di GCP. Nah, cuma kita nggak akan ke sana. Nah, kita perlu tahu bahwa nggak semuanya perlu dikontainerin. Gitu. Nah, terus apa sih Docker gitu? Muncul pertanyaan, apa Docker gitu. Nah, Docker ini salah satu service produk untuk pengembangan atau shipping atau running aplikasi. Ada banyak sih sebenarnya service produk untuk kontainer itu nggak hanya Docker, cuman yang familiar saat ini itu Docker. Gitu ya. Nah, ini untuk arsitektur Docker itu sendiri. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, misalnya kalau kita pengen jalanin aplikasi kita dalam sebuah kontainer, gitu kita perlu yang namanya image. Nah, image ini nanti dibikin pakai script di YAML, pakai script gitu, dia bukan YAML sih. Nah, terbikin script jadi image-nya dijalanin jadi kontainer. Gitu. Perintah-perintah umumnya ada Docker build, Docker pull, Docker run. Oke, kita balik lagi ke virtual mesin kita atau VPC atau apapun itu. Nah, kita sekarang akan coba ya, coba praktek ngebikin kontainer untuk apps kita. Nah, di sini saya punya mana ya? Saya punya ini contoh ya, ini contoh aplikasi. Di sini saya pakai Node.js untuk bikin aplikasinya. Sebenarnya simple aja sih ini. Nah, aplikasi ini tuh bakal nge-return gitu. Di browser kayak gini aja paling. How are you my friend gitu. Nah, ini jalannya di port 8080. Itu aja sih paling, jadi cuman route-nya cuman get aja. Library yang diperluin cuman Express. Kalau kita cek di package.json, library-nya juga ini aja ya, nggak banyak. Nah, ini teman-teman bisa clone ya. Mungkin kalau teman-teman yang mau nyoba, saya kasih di sini aja, ini public. Sekalian kalau mau nyoba barang silahkan diikutin di situ. Ini kita clone, kita coba clone ke sini. Clone. Oke, udah di clone ya. Jadi apps-nya udah masuk code kita, jadi ke GDSC. Nah, tadi kan karena kita pengen aplikasi ini tuh jalan di kontainer. Sebenarnya kalau nggak jalan di kontainer juga bisa. Ini kita tinggal running ya. Karena kalau di Node.js itu ngerunninginnya tinggal npmi, maka ini udah jalan nih. npmi terus kalau nggak salah, coba buka dulu. Perintahnya tuh npm. Nah, terus ngejalanin node index.js. Kalau kita pakai node. Nah, ini udah bisa jalan sebenarnya kalau di sini. Cuman kita coba pengen pakai Docker ya. Jadi kita cukup bikin file namanya docker file gitu, nano docker file. Bikin kali ya. Nah, docker file itu yang pertama-tama perlu kita tambahkan itu base image-nya, karena aplikasi ini kan jalan di Node ya.
Jadi kita perlu mention kalau kontainer kita ini yang bakal running itu menggunakan aplikasi Node.js. Jadi perlu ambil image dari Docker Hub. Nah, teman-teman bisa cari image ini di Docker Hub. Kalau kita buka di sini, misalnya Docker Hub, ini ada banyak banget image public ya. Jadi ini free gitu, teman-teman bisa pakai. Kita cari Node. Nah, ini image Node ada di sini. Teman-teman bisa pilih based on tag-nya. Nah, tag-nya ini apa sih sebenarnya? Tag-nya ini sebenarnya kadang ada yang ini sih, misalnya kayak yang terbaru itu berdasarkan Node versi berapa gitu. Kalau makin tag yang makin lama itu biasanya versi Node-nya juga makin yang lama gitu, Node.js. Gitu ya. Nah, ini ada di sini Node, full Node 12 gitu. Nah, teman-teman pilih aja sesuai kebutuhan, sesuai sama dengan code-nya. Nah, kebetulan kalau di app saya ini saya pakai Node 14 yang slim gitu. Nah, kemudian di dalam kontainer itu saya mau simpan codingannya di folder usr src apps. Nah, kita perlu tambahkan perintah ini workdir. Jadi work directory-nya di mana? Kita bakal bikin folder yang namanya usr src app. Gitu. Nah, setelah dibikin folder, apa sih yang akan dilakuin? Yang akan dilakuin itu copy packet.json. Karena kalau di Node.js itu ya, sebenarnya kalau setahu saya itu yang diperluin itu cuman ini, packet.json sama index. Nah, begitu kita copy packet.json-nya ini, kemudian kita jalankan perintah run npmi, maka aplikasi tadi langsung ke-install. Gitu. Nah, ini kita copy packet.json-nya, copy dari mana ke mana sih sebenarnya? Kalau kita lihat di sini ya. Ini tuh kita mau coba ngopi dari, nah karena kita kan udah nge-pull ya tadi, kita udah nge-pull code kita dari GitLab. Nah, kita mau copy packet.json yang ada di sini ke dalam kontainer. Nah, itu. Kita tentuin tadi, kita definisikan perintahnya itu di dalam Docker file. Nah, Docker file tadi. Terus npm install dan copy all from local to directory yang mana? Directory yang udah kita tentuin di sini. Perintahnya seperti ini. Nah, ketika udah tercopy semua, maka komen terakhirnya kita cukup jalankan perintah node index.js. Nah, perintahnya seperti ini. Nah, kita coba ya. Sekarang kita coba. Nah, tahap pertama yang harus kita lakuin itu kita bikin image-nya dulu. Jadi analoginya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman mau nonton film gitu, masih pakai DVD ya. Nah, itu teman-teman kan filmnya itu ada di disk ya. Nah, itu kita coba bikin disknya dulu. Setelah kita punya disknya, CD-nya itu, baru kita jalankan di DVD player. Baru kita bisa kelihatan tuh filmnya apa. Nah, konsepnya sama sebenarnya dengan yang di sini. Jadi kita perlu bikin disknya dulu dengan file Docker file ini. Caranya gimana? Caranya kita pakai perintah Docker. Docker belum keinstall ya. Nah, jadi teman-teman setelah kita bikin VM, kita install Docker dulu. Install Docker, teman-teman bisa kunjungin situs resminya di sini. Nah, ini Docker install, buka aja ini, Docker ini. Nanti teman-teman bisa sesuaikan, bisa pakai yang Ubuntu ataupun yang lain-lain gitu, tinggal dicari aja. Apakah nanti mau pakai Mac atau Windows, tinggal diikutin aja. Nah, ini untuk di sini ada beberapa metode nih untuk install Docker-nya, misalnya pakai install using repository ataupun berdasarkan mana lagi ya, install from package, ada macam-macam nih di sini. Tersilahkan aja coba-coba sendiri. Nah, kali ini kita mau coba yang mudah aja kali. Kita pakai yang ini ya, install using repository. Nah, ikutin aja ini, tinggal komen perintahnya, jalankan di server kita. Update dulu. Nah, kemudian
perintah yang ini. Beres. Ini. Beres. Yang ini. Copy. Beres. Kemudian kita coba update lagi sekali lagi. Dan kita install Docker-nya. Yes. Nah, ini lagi proses install ya. Nah, sebenarnya di sini ada dua option ya. Ini kita bisa install Docker. Kayaknya ini berdasarkan latest version ya, latest version. Nah, kalau yang di sini ini teman-teman misalnya kalau mau install Docker berdasarkan specific version, maka teman-teman ikutin yang tahap 2 ataupun tahap 2A atau pun yang B. Nah, karena kita mau ambil yang gampang aja ya, jadi pakai yang tahap 1 aja, yang step 1 maksudnya. Yang ini bisa diabaikan. Sekarang lagi proses install si Docker. Harusnya cepat sih, ini nggak begitu lama. Nah, sebenarnya yang saya lakukan di sini sebenarnya saya mau coba bikin apps ini tuh running di dalam kontainer. Dan kontainer ini running di dalam VM. Ya, jadi teman-teman biar nggak bingung. Kenapa sih VM? Karena tadi ya si Google Cloud Platform ini itu. Nah, ini kan produknya dari Google ya gitu. Mereka tuh punya physical hardware-nya. Cuman kalau kita mau pakai physical hardware mereka, nah kita harus bikin VM-nya dulu. Gitu. Nah, tadi kita udah bikin VM-nya. Nah, sekarang saya mau bikin aplikasinya dalam kontainer tadi. Pertanyaannya, kenapa sih nggak misalnya aplikasi itu langsung diinstal aja di sini gitu? Karena begini sih, karena kalau kita pakai kontainer itu tuh terisolasi sistemnya. Jadi kalau misalnya apps kita error, maka errornya cuma ada yang ada di kontainer itu aja gitu. Nggak bakal ngeganggu apps yang lain. Karena kan kalau zaman sekarang itu kita bisa aja di dalam satu VM ini kita install banyak apps nih gitu. Nggak cuma apps API-nya gitu. Kita juga kadang mau install CMS ataupun front end-nya gitu. Ataupun mungkin bahkan database-nya. Jadi biar nggak tabrakan, biar nggak kusut itu sistemnya. Nah, kita isolate nih per masing-masing service tadi. Makanya kita pakai kontainer ini. Ini kenapa ya? Ini agak lama. Harusnya ini cepat sih ini. Oke, sambil nunggu ini dari sini. Takutnya ini karena sinyal ya. Teman-teman misalnya kalau ada pertanyaan boleh ditinggal pertanyaannya di chat dulu. Nanti kita bahas setelah sesi Q&A. Oke, apakah kita cek dulu? Mungkin ini udah keinstall. Nah, udah ya. Ternyata udah nih. Udah keinstall di sini. Ini kita close aja ini. Kayaknya ini karena kita buka baru aja. IP-nya SSH. Udah ya. Nah, ini Docker-nya udah keinstall, Docker version. Nah, kalau teman-teman lihat di sini udah keinstall, cuman ini masih di net nih permission-nya. Nah, jadi kalau udah keinstall, udah ngikutin step yang ada di sini tadi.
install. Nah, di sini kalau udah sampai tahap ini, kita ada satu step lagi yang harus kita lakuin biar nggak permission denied, yaitu kita kasih permission untuk si var run docker sock ini, yang ini kita kasih permission ini chmod 666 ke sini supaya allow ya, supaya bisa biar nggak muncul warning ini. Kalau kita buka lagi docker version, nah, udah jalan. Nah, ini kita udah install docker. Sekarang kita balik lagi ke apps kita, ke GDSC. Nah, kita udah punya apps tadi ya, udah punya apps. Sekarang kita mau coba bikin image-nya dulu. Perintahnya seperti apa? Gampangnya gini aja, docker build. Kalau teman-teman nggak tahu perintahnya apa, coba aja docker build terus help. Ini ntar bakalan muncul komen-komennya di sini. Contohnya juga ada docker build option apa bla 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 bla. Nah, untuk bikin image-nya cukup docker build minte. Minte itu tag ya. Jadi tag image yang akan kita bikin itu apa? Misalnya di sini JavaScript. Enggak usah JavaScript, Node deh. Ini kan nama aplikasi kita, aplikasi di Node.js ya. Node, kita kasih nama gini aja, Node image GDSC. Nah, tag-nya mungkin kita mau kasih tag nomor 1, tag-nya 1 aja. Titik. Oke, jalan. Nah, kalau teman-teman lihat ya di sini, nih di dalam image ini tadi ada perintah-perintah yang udah kita tulis di Docker file tadi kayak workdir, ada package JSON, ada run npm install. Nah, kalau misalnya stepnya ini nggak sampai selesai, which is nggak sampai 6/6, atau ntar mungkin bisa aja 20/20 kalau teman-teman bikin image sendiri. Itu artinya ada error ya. Jadi sebisa mungkin di solve dulu, cari tahu kenapa errornya gitu, dan ditulis lagi di Docker file tadi. Nah, kalau udah beres, kalau nggak ada error, harusnya dia bisa step sampai 6/6. Nah, ini udah jadi nih. Kita udah ada image-nya. Nah, gimana sih ngecek image-nya? Beneran nggak udah ada image-nya atau belum? Teman-teman bisa jalankan perintah docker images pakai S. Nah, ini artinya image kita udah ready. Image udah ready, apakah artinya aplikasi kita juga udah ready? Belum ya, karena ini baru disk aja, baru image. Kayak yang analogi tadi, ini baru CD-nya aja gitu. Kita belum jalankan CD-nya ini di DVD player. Nah, untuk ngejalankan image ini gitu, kita perlu nge-setup atau kita perlu menjalankan image ini di dalam kontainer. Caranya gimana? Caranya kita pakai yang namanya Docker Service. Docker Service kita init dulu Docker Service-nya. Docker Service. Oh, bukan. Kalau mau bikin Docker Service kita init dulu Swarm. Docker Swarm init. Nah, Docker Swarm ini sebenarnya dia adalah apa ya istilahnya kayak container orchestration gitu. Jadi kontainer kita itu di orchestrain gitu atau di manage oleh si Docker Swarm ini gitu. Misalnya kita mau bikin nih, misalnya kita mau bikin Docker service, mau bikin kontainer gitu ya. Nama kontainernya Docker Service Create. Nama kontainernya atau nama service-nya misalnya GDSC API. Nah, terus kita publish portnya. Publish portnya ke port 9000. Kita pengen aplikasi ini ntar runningnya di port 9000. Tapi tadi kan kita cek ya, kalau di aplikasi ini, itu tuh aplikasinya itu sendiri jalan di 8080. Nah, ini ya betul. Jadi aplikasi ini kalau di dalam kontainernya itu runningnya di 8080. Tapi kalau untuk bisa diakses oleh publik, kita perlu publish port publiknya. Caranya ya gini, 9000.2 terus 8080.
Artinya adalah kita mau nge-publish port internal yang ada di dalam kontainer itu untuk bisa digunakan oleh umum, yaitu di port 9000. Jadi ntar oleh publik ini jalannya di 9000. Terus nama image-nya. Nama image-nya adalah ini ya, yang tadi sudah kita bikin notch image GDSC, jangan lupa tag-nya 1. Nah, kita mau ngasih tahu nih, Docker tolong dong bikinin service, create service, nama service-nya GDSC API. Nanti service-nya ini running di port 9000, running di port 8000 tapi dipublish ke port 9000. Nah, image-nya pakai image, not image GDSC 1. Kita coba. Nah, mungkin teman-teman bisa dilihat ya, ini sebenarnya salah satu contoh deployment juga. Cuman kalau ini deployment secara manual, artinya yang saya lakuin dari tadi, saya clone dulu code-nya ini dari GitLab, kemudian saya bikinin image, kemudian saya bikin service. Nah, itu masih manual gitu, karena tadi kan saya bilang beberapa developer kalau yang saat ini tuh masih menggabungkan teknik manual sama automation. Nah, yang saya lakuin saat ini masih memang manual. Nah, ini sekarang servisnya udah selesai, udah dibikin. Cara ngecek servisnya bisa pakai komen begini, service ls atau list. Nah, ini artinya kalau udah replika satu per satu, artinya si service ini atau kontainer ini udah siap digunakan nih. Gitu ya. Nah, ini jalan di 9000. Sekarang kita cek apakah ini udah ready to use. Karena kalau belum ready to use berarti belum deployment ya. Kalau kita mengacu ke definisi yang tadi. Nah, kita coba cek di IP-nya berapa. IP-nya, IP public tadi kan server ini ada di sini. IP publiknya HTTP, IP public, terus portnya 9000. Apakah bisa? Coba cek dulu. Nggak bisa ya, ini timeout. Kenapa? Karena by default itu kalau di GCP si apapun itu instant atau VPS ataupun virtual machine yang ada di sini itu nggak langsung ke expose ke publik. Karena si Google ini nggak mau ini disalahgunakan, takutnya kita lupa gitu ya. Makanya kita perlu setup dulu. Kita perlu allow atau whitelist IP apa aja yang boleh diakses atau port apa aja yang boleh dibuka. Nah, sekarang kita coba setup itu dulu supaya bisa diakses oleh publik. Kita buka di sini VPC, ketik aja VPC network, kemudian pilih di firewall-nya yang di sini. Nah, di sini nih sebenarnya ada banyak rule nih. Ada banyak rule kayak tadi contohnya yang baru di allow itu allow HTTPS ini sama allow HTTP. Nah, itu aja yang baru di allow. Nah, kita mau allow untuk public dengan port 9000. Itu gimana caranya? Kita bikin di sini create firewall rule. Kita kasih namanya GDSC aja, GDSC firewall. Terus ini biarin default. Nah, targetnya kemana? Itu kita setup ke sini aja, ke all instance in the network. Nah, kemudian source-nya. Nah, ini kita mau ngasih tahu IP apa aja yang boleh akses. Nah, teman-teman misalnya kalau mau setup virtual mesin kalian ke public, kalian teman-teman bisa setup ke 0 kayak gini spasi. Nah, ini untuk public. Terus specify portnya mau port berapa. Misal di sini port 9000. Cukup begini, kemudian create. Gitu ya. Tapi karena sebenarnya karena ini kan belum production ya. Kalau untuk production mungkin nggak apa-apa. Artinya udah siap untuk dirilis ke publik. Cuman kalau teman-teman masih pengen ya untuk publik dulu, cuman mungkin untuk para kalangan developer aja yang boleh tes gitu. Nah, teman-teman ada baiknya ini dibatasin aja, jangan semuanya. Misalnya saya mau si VM ini atau virtual machine tadi diakses cuman oleh
komputer saya yang di lokal ini. Saya cek dulu IP lokal saya berapa. Maka saya whitelist di sini. Saya kasih 32 karena saya maunya cuma IP ini aja yang boleh akses untuk VM ini. Dan saya pengennya portnya yang boleh dibuka itu cuma 9.000. Udah ya, kita create sekarang. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya udah banyak berkecimpung sama ini ya, sama VM, virtual machine instance yang ada di GCP, itu bakalan banyak nih bersentuhan sama firewall. Jadi ini harus benar-benar dipahamin di sini. Jangan sampai teman-teman whitelist atau ngasih akses untuk public dan semua portnya dibuka. Itu bahaya. Jadi kita juga perlu mempertimbangkan dari sisi security-nya gitu ya. Jadi jangan buka semua port juga. Itu bahaya. Kalaupun mau buka semua port, make sure jangan dikasih ke semua IP atau di whitelist aja IP apa aja yang boleh ngakses semua port si virtual machine kita. Nah, teman-teman ini udah beres ya. Ini udah jadi namanya nama firewallnya GDSC firewall. Nah, itu kita copy. Kita copy, kemudian kita balik lagi ke instance kita. Nah, kita pengennya nama firewall tadi itu dibikin, itu masuk di dalam network text ini juga supaya firewall tadi itu ke-apply ke si virtual machine ini. Caranya gimana? Klik di sini. Klik instance-nya, kemudian kita edit. Kemudian teman-teman tambahkan di sini network tag. Nah, ini tadi yang saya skip yang di awal-awal waktu kita create si VM tadi. Masih. Nah, ini udah masuk ya. Jadi sekarang kita udah ngasih tahu kalau si VM ini atau virtual machine ini udah nge-allow firewall rule yang untuk GDSC ini. Kemudian save. Jadi ini saran aja sih. Jadi memang perlu make sure gitu. Jangan sampai si VM ini tuh bisa diakses oleh publik dan portnya semuanya kebuka. Karena bisa aja nanti ada yang menyalahgunakan. Karena ini kan berbayar ya ini. Jadi semakin besar resource yang digunakan gitu dan semakin banyak intensitas ya, penggunaan si mesin ini, virtual mesin ini, maka billingnya juga makin naik. Nah, itu nanti kasihan di teman-teman gitu. Di akhir bulan ternyata harus bayar sekian-sekian ratus ribu atau bahkan masuk ke jutaan gitu ya. Nah, makanya kita batasin nih, jangan sampai ada penyalahgunaan untuk si VM ini. Oke, sekarang udah masuk ya firewall rule-nya, GDSC firewall. Kita balik ke aplikasi tadi, apakah udah bisa diakses? Nah, ternyata udah bisa nih. Langsung bisa nih. Langsung masuk. Hello world, how are you my friend? Jadi artinya ini sudah deploy ke publik. Nah, inilah yang disebut dengan deployment gitu. Nah, misalnya kalau teman-teman mau ada update nih gitu. Ada update, kita buka ya, kita edit lagi si index.js-nya. Nah, kita mau ganti misalnya responnya jangan hello, how are you my friend, misalnya kita mau ganti how are you student misalnya, how are you student. Berarti teman-teman perlu edit code-nya dan teman-teman perlu bikin image yang baru lagi. Tadi kan kita udah punya image ya, Docker images. Nah, ini tadi kita punya Docker image ini untuk versi yang tadi. Nah, tag ini bisa kita jadiin versinya. Versi 1 tadi untuk hello, how are you my friend. Sekarang kita mau bikin versi 2-nya. Hello, how are you apa tadi? How are you student? Itu versi 2-nya. Kita mau bikin sekarang. Docker build, komennya Docker build minte. Kita kasih tag-nya tadi apa? Tag-nya namanya kita samain nama tag-nya. Tapi versinya jangan versi 1, kita kasih versi 2. Coba spasi ketik. Ya. Kita jalankan. Cepat ya.
Kenapa cepat? Karena saat yang pertama itu, proses bikin image yang pertama itu kita harus nge-download dulu nih Node.js-nya dari si Docker Hub. Nah, ini karena udah ke-download, prosesnya jadi lebih cepat. Oke, sekarang kita udah punya 2 image. Nah, image GDSC 1, image GDSC 2. Nah, kalau dan service kita masih pakai image yang pertama. Nah, sekarang kita perlu nge-update aplikasi kita, API kita ini pakai image GDSC yang tag 2. Gimana caranya? Docker service update. Nama servicenya apa? Nama servicenya ini GDSC image. Kemudian itu kita kasih kayak gini, image. Nama image-nya tag 2. Nah, cukup ini aja sih. Docker service update. Jadi kita mau minta tolong Docker, tolong dong update service kita yang namanya GDSC API. Pakai image yang baru. Image-nya apa? Image-nya not image GDSC, tapi tag-nya 2, alias versi yang kedua. Coba kita running. Oke, sekarang udah beres. Kita cek lagi apakah image-nya udah ke-update. Docker service ls. Udah ya, jadi GDSC API kita udah menggunakan image yang kedua. Nah, kalau kita cek di browser, harusnya ini udah nggak my friend lagi nih, udah jadi student. Kita refresh, how are you student? Gitu ya, simple gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk pengaplikasian kontainer untuk deployment. Nah, karena tadi kan kita masih pakai cara manual ya, ini bakalan repot nih. Misalnya teman-teman bikin apps ini gitu, yang ngerjain nggak cuma 1 orang. Kalau 1 orang mungkin enak. Tapi kalau gimana kalau yang ngerjainnya ada 10 orang dan aplikasi nggak cuma kayak gini, aplikasi gedean misalnya. Si A ngerjain service untuk login, si B ngerjain service untuk register dan lain-lain gitu. Ini kan bakalan repot ya kalau setiap ada update kita perlu ngejalanin perintah ini manual. Nah, kita perlu yang namanya CI/CD tools tadi. Kalau kita lihat di sini ya, ada beberapa tadi toolsnya, kayak Jenkins, GitLab CI. Nah, kali ini kita mau coba pakai GitLab CI. Nah, gimana sih cara kerja GitLab CI? Itu gampangnya gini. Misalnya kita buka ke repositorinya. Yang ini ya, di sini. Ini kan yang tadi nih, sama aja. Nah, teman-teman cukup bikin file, new file. Nama filenya itu gitlab.gitlabci.yaml. Kayak gini ya. Nah, ini berhubung saya udah bikin. Nah, skripnya kayak gini. Nah, kita coba deh bikin skrip dari nol misalnya. Kita nggak usah pakai yang ini. Ini kita edit. Nah, misalnya cara bikin skripnya gampang aja. Kita komen dulu. Nah, misalnya kita kasih nama nih, nama CI/CD kita atau nama proses yang akan kita jalani itu misalnya contoh, ini nama prosesnya. Contoh CI/CD titik 2. Terus kita kasih stage-nya itu, nah kita mau ngasih tahu nih, ini proses yang ada di dalam ini tuh proses build kah atau proses deploy, itu bebas ya. Nah, itu definisi prosesnya itu kita kasih tahu di bagian ini, di stage. Kita kasih tahu misalnya ini namanya proses deploy gitu. Kita mau ngasih tahu GitLab CI, ini kita mau bikin CI/CD, ini proses deploy ya gitu. Nah, misalnya teman-teman ada banyak stage-nya, cuma deploy misalnya gitu. Teman bisa setup di sini. Stages ada deploy misalnya, ada build atau ada test. Nah, ini bebas aja sih penamaannya. Kita lihat cara pakainya. Tulis aja kayak gini dulu. Stage, terus kemudian scriptnya apa? Jadi apa sih perintah yang akan dijalankan gitu.
kita kasih definisikan di sini. Misalnya saya mau jalanin, kita coba dulu deh, hello world. Kita mau make sure kalau CI/CD ini tuh running. Nah ini tuh jalannya di mana gitu. Maksudnya apakah ini si GitLab CI/CD ini running di semua branch-nya kah atau enggak? Misalnya kita cuma pengen, kita mau jalanin si GitLab CI/CD ini hanya running kalau ketika ada trigger di master, maka kita tentukan di sini only master nama branch-nya. Nah, cukup sesimpel ini sebenarnya. Nah, ini stage deploy. Misalnya teman-teman mau bikin satu lagi di stage-nya yang build misalnya. Maka di sini misalnya kita bikin contoh build. Tinggal gini aja, stage ini build. Script-nya kita kasih tahu di sini echo ini contoh build. Nah, sama nggak kalau yang stage yang ini? Apakah ini juga mau running di master? Ya, kita kasih tahu ini running di master. Ini, nggak usah deh, biar nggak kepanjangan. Nah, ini ya. Ini kalau udah di commit aja. Nah, ini valid ya. Jadi si GitLab CI ini udah valid. Ketika udah valid, ini bakalan langsung running nih di CI/CD-nya yang ada di GitLab. Teman-teman bisa kunjungi di sini, CI/CD, kemudian pipeline. Nah, ini lagi running nih. Kalau teman-teman buka, ini bakalan ada dua stage tadi. Stage-nya contoh CI/CD sama contoh build. Nah, kalau yang di sini kan tadi kita hello world ya. Kita jalanin script hello world. Sekarang kita buka. Nah, di sini nih. Nah, ini udah jalan nih hello world. Ini hello world. Kalau kita buka yang satunya itu yang contoh build, ini contoh build tadi ya kita. Nah, ini contoh build. Nah, artinya si CI/CD kita ini udah jalan. Nah, tapi kan ini hanya jalan di lokalnya GitLab ya. Gimana sih caranya supaya kita tuh mau pakai fitur yang ada di GitLab ini untuk menjalankan perintah yang ada di server kita. Misalnya kita mau jalanin perintah ini deh, perintah Docker version gitu. Nah, tapi ntar ini melalui CI/CD kita ngejalaninnya. Maka kita perlu yang namanya GitLab Runner. GitLab Runner ini fungsinya, kalau teman-teman buka ya di setting, kemudian CI/CD, setting CI/CD, kemudian pilih runner. Nah, si runner ini tuh yang istilahnya kayak robot sih gitu. Jadi si runner ini nanti yang akan mengkomunikasikan perintah yang ada di GitLab CI tadi, yang ada di sini. Nah, perintah-perintah yang ada di sini itu oleh si runner yang akan kita install, ini perintahnya ini tidak lagi dijalankan di lokalnya GitLab, melainkan dijalankan di server ini. Nah, gimana caranya? Gitu. Caranya kita install dulu si GitLab Runner-nya. Nah, ini teman-teman bisa buka di sini aja, klik di sini. Teman-teman coba cari gini, install GitLab Runner, klik ini. GitLab Runner, kemudian pilih Linux. Nah, di sini ada macam-macam nih cara menginstal si GitLab Runner, misal pakai using dep rpm package, ataupun pakai binary, dan satu lagi, cuma ada dua kalau nggak salah. Ya. Nah, bebas mau pilih yang mana untuk install si GitLab Runner-nya. Nah, untuk saat ini kita mau coba yang ini aja deh, yang binary. Nah, make sure di sini ada banyak version nih, ada yang pakai Linux 8664, Linux ARM, bla 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 bla. Nah, itu kita cek dulu ya, kita pakai yang Linux apa nih. SNCTL. Oke, kita arsitekturnya ini ya. x86, berarti kita ambil yang ini. Kita copy di server kita, GDSC, di copy.
Dan kita kasih permission nih. Nah ini permissionnya. Ini ikutin aja nih di sini. Udah. Ini kita nambahkan user si GitLab Runner ini. Nambahin. Terus biasanya saya suka nambahin gini nih. Nambahin add user. Supaya si GitLab Runner ini jadi root juga. Nah, saya tambahin si GitLab Runner untuk jadi root. Jadi dia bisa nggak harus ngejalanin sudo, docker, version gitu kan. Nah, tanpa sudo pun bisa docker version. Nah, gitu. Saya pengennya runner itu jalan sebagai root. Oke, kalau udah ini, kemudian kita lakukan perintah ini. Ini copy aja dari sini. Ini tahap terakhir yang ada di documentation ini ya. Di copy aja, paste, sudo GitLab Runner start. Nah, ini belum cukup di sini karena kalau kita cek ya, sudo GitLab Runner list. Ini belum ada runner yang keinstall di sini. Jadi kita perlu install dulu, bukan keinstall, belum ada yang terregister. Harusnya kalau udah terregister itu bakalan muncul di sini kan. Di sini belum ada nih, belum ada. Nah, kita mau bikin satu runner untuk kita. Caranya sudo GitLab Runner register. Nah, ini masukin nih URL GitLab-nya apa gitu. Tinggal copy aja dari sini. Ini. Paste. Tokennya. Ini tokennya di sini. Kasih description-nya apa ya? GDSC aja deh description-nya. GDSC ITB. Nah, nama tag-nya nih. Tag-nya misalnya GDSC runner. Gini aja tag-nya. Nah, sekarang dia minta nih, dia nanya si runner ini tuh bakal ngejalanin komen itu dalam bentuk shell kah atau SSH kah atau Docker atau apa. Nah, teman-teman bisa pilih aja salah satu ini. Nah, untuk kebutuhan di sini biasanya saya pakai yang shell. Jadi kita ketik shell, enter. Ya, runner register successfully. Nah, apakah cukup? Biasanya ini belum cukup sih. Biasanya saya setting lagi kayak gini, sudo su, kita masuk dulu su, pindah ke etc GitLab Runner. Nah, di sini ada config-nya, ini udah ada config-nya ls ALA runner. Oke. Ini kita edit nih si config tombolnya ini. Nano. Nah, ini kita edit, kita tambahkan ini. Mari kita tambahkan. Ini. Jadi ini tuh sertifikat TLS fungsinya itu untuk komunikasi dari si server ini ke GitLab. Jadi kadang kalau kita nggak pakai ini tuh komunikasi antara GitLab Runner sama GitLab Runner sama server ini sama GitLab itu jadi nggak secure gitu. Nah, kalau pakai ini biasanya masalahnya nggak bakal muncul sih. Nah, ini cukup, kita exit, save, udah beres. Kita balik lagi, sudo GitLab Runner, kita verify. Nah, ini udah ada ya. Udah terverify, udah live. Sekarang kita cek di sini, kita refresh. Runner, ini runner. Udah masuk ya. Nah, ini GDSC runner. Nah, artinya si robot kita katakan robot lah biar gampangnya gitu. Robot ini tuh udah siap digunakan untuk ngejalanin perintah dari sini dijalankan di server kita. Nah, sekarang gimana sih cara pakai si ini tadi? Cara pakai runnernya atau robot tadi itu? Kita edit. Ini kita tinggal kasih tag. Nama teksnya apa? Teksnya ini, GDC runner. Nggak kelihatan ya? Nah, ini biar gedean dikit.
GDC runner, GDC runner. Nah, ini udah GDC runner, ini kecilin dia. Nah, ini komennya kita mau kasih tahu kalau kita mau coba ngejalanin komen Docker tadi ya yang ada di server. Kita mau cek apakah si runner ini bisa menjalankan perintah yang ada di server ini. Nah, kita coba dulu Docker version master GDC runner. Oke, kemudian kita commit. Ini kita hapus saja karena nggak dipakai. Commit. Oke, valid. Nah, sekarang kita cek di GitLab-nya. Oke, ini ternyata failed ya. Kalau failed ini ada tandanya kayak gini. Nah, ini failed. Oke, ini biasanya kalau failed gini ada config yang kurang nih kayaknya. Kita coba cek dulu sudo su cd etc gitlab runner alh. Ini ada di gitlab runner bash logout alh. Bentar ya. Sudo rm bash logout. Nah, ini biasanya kendalanya di sini nih. Sudo rm home gitlab runner bash logout. Sudo gitlab runner verify. Kita list sudo gitlab runner list. Oke, aman. Sudo su cd etc ls cd gitlab runner ls alh. Oke, ini harusnya ada ini nih. Kita coba running lagi, retry. Oke, ternyata masih error ya. Nah, ini memang kalau saya lihat nih biasanya kalau kita pakai runner yang ada di sini, yang dari sini tuh beberapa kadang sering error sih ini. Nah, ini saya juga belum ini. Coba kalau kita cek di home, coba kita cek di home ya. Kita coba cek di home sudo su home cd gitlab runner. Nah, ini biasanya bikin error tuh karena ada ini nih, ada bash logout. Nah, kalau dari yang saya cari tahu ya, ini dihapus saja rm bash logout ini dihapus. Oke, terus kita sudo gitlab runner verify lagi. Oke, sekarang kita coba jalanin lagi si CICD-nya. Harusnya ini udah bisa. Nah, bisa ya. Nah, responnya adalah nih, tadi kan kita minta untuk GitLab CI kita ngejalanin komen ini ya, Docker version. Nah, ini udah bisa nih, artinya si runner ini sekarang udah menjalankan komen yang kita mau tadi, yang ada di sini, itu di server. Nah, ini Docker version, ini udah running di server kita. Jadi kita nggak perlu lagi menjalankan komen-komen yang tadi di dalam server ini. Nah, kita mau memanfaatkan si GitLab CI ini untuk mengupdate aplikasi kita. Nah, ini udah masuk ya. Sekarang gimana caranya ketika ada update dari codingan kita ini, misalnya teman-teman tadi ada update ya, kayak kan tadi ada banyak developer nih gitu.
Terus kemudian teman-teman nge-push hasil codingannya ke GitLab ini. Nah, supaya dia berjalan otomatis, nggak perlu masuk server untuk nge-update image-nya, kita berarti tinggal ngejalankan komen-komen yang udah kita lakuin di server, kita pindahin ke sini. Nih, misalnya contoh, kita hapus dulu. Ini dihapus. Oke, misalnya kita tadi perintah komen awalnya adalah kita bikin image dulu ya. Docker build int nama image-nya tadi kita samain aja. Docker images. Nah, ini nama image-nya. Nah, versinya berapa? Versinya ini saya pengennya pakai angka yang dia tuh increment. Jadi nggak manual lagi. Nah, di GitLab ini ada variabel pre-build gitulah istilahnya. Jadi variabel ini memang variabel dari GitLab CI, kita bisa pakai. Ini namanya pipeline ID. Sebenarnya ini adalah variabel untuk ngecek pipeline yang tadi itu. Nah, ini nih pipeline ini tuh nomor berapa gitu. Nah, ini kita pakai di sini untuk jadi nomor atau version dari image kita. Nah, cukup ketikkan kayak gini aja. Docker build minta nama image-nya, terus tag-nya atau versionnya kita pakai version yang pre-build dari GitLab, terus jangan lupa titik. Nah, begitu udah nge-create image, kita perlu nge-update kan si service kita tadi. Nah, karena kan image service kita ini perlu di-update image-nya nih, nggak pakai yang dua lagi. Kita mau pakai yang baru dari sini. Berarti docker service update, nama service-nya apa? Nama service-nya ini tadi ya, GDSC API, kita copy, paste. Terus image-nya kita pakai image yang terbaru, berarti which is dari sini nih. Nah, kita copy, kita simpan di sini. Nah, cukup gini aja sih. Nah, ini kita misalnya kasih tahu this is continuous integration process. Nah, ini proses deployment-nya ada di sini. Jadi kalau teman-teman mau tahu bedanya apa antara CI dan CD, itu perbedaannya di sini. Kalau integration itu lebih ke gimana caranya dari code tadi kita jadikan ke image gitu. Nah, kalau delivery ini setelah jadi image tadi kita deploy supaya dia bisa digunakan oleh si kontainer tadi. Nah, itu delivery atau kasar kalau apa? Atau kalau contoh lainnya itu teman-teman misalnya bikin image ini, kemudian teman-teman push nih image-nya atau simpan ke registry di tempat lain gitu. Nah, supaya image-nya ini bisa dikirimkan ke server. Nah, ini pakai ini, komen ini. Nah, ini yang dinamakan dengan continuous delivery. Oke, cukup ya. Berarti sebenarnya 2 perintah aja, bikin image, kemudian image yang udah kita bikin, kita update. Nah, kita triggernya cuma master, artinya setiap ada perubahan di master ini akan otomatis ngejalankan script ini. Udah, kita commit ya. Kita commit, valid, kita cek pipeline-nya. Nah, kita pantengin nih di sini. Nah, ini sama nih, sama kayak yang di server. Ngejalanin docker build kayak tadi ya. From bla bla bla, ngejalanin. Sekarang ini this is continuous delivery process. Artinya proses integration-nya udah beres. Sekarang lagi proses deployment. Nah, sekarang image yang udah jadi ini. Nah, ini image-nya nih. Tag-nya kita dia otomatis di-create by GitLab. Nah, ini increment nih nilainya ini. Jadi tadi kan kalau sebelumnya di service-nya kan ini masih 2 ya. Nah, sekarang ini bakal diupdate dengan image yang terbaru yang ini melalui GitLab CI ini dengan CI/CD ini. Jadi kita tunggu. Oke, job succeeded. Artinya kalau udah begini, ini udah beres sukses. Nggak ada masalah ya. Sukses ya ini. Nah, sekarang kita cek ke server. Apakah benar ini udah ke-update? Gitu. Coba cek lagi Docker service ls. Ternyata udah baru ya. Nah, kalau kita cek di browser, tadi kita udah buka ya. Ini kan masih student.
Ini kalau kita cek my friend lagi. Kenapa my friend? Ya karena tadi kita kan yang dari repo itu dari repo pakainya masih my friend kalau nggak salah. Nah, ini my friend benar. Nah, sekarang kalau udah gini udah enak nih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ada update gitu ya. Let's say kita coba sekarang kita nggak usah pakai server ini lagi deh. Gitu. Kita out dulu, kita close aja. Kita close semuanya. Kita close. Nah, ini kita pull codingan terbaru yang ada di repo. Kita pull. Ini udah di lokal nih. Nah, coba kita buka nano index. Nah, ini masih hello my friend ya. Hello my friend. Sekarang kita mau ganti ini. Kita ganti jadi gini. This is CI/CD sample apa ya? Example misalnya. Nah, kita update codingannya jadi kayak gini. Berarti kita tinggal git add, terus git commit, kita kasih commitannya, message-nya update index.js. Udah, kemudian kita push, git push. Salah. Git push to origin master. Nah, kita udah nge-update ya codingan baru dari lokal kita ke repository. Nah, ini kalau kita refresh ini berubah juga nih harusnya. Nah, udah jadi ya, this is CI/CD example. Nah, ketika ada perubahan di branch master ini juga bakal otomatis nge-trigger si CI/CD kita untuk running. Nah, di sini. Ini contoh CI/CD-nya. Sekarang running. Nah, sekarang udah proses CI-nya udah jalan, udah beres, udah bikin image baru lagi. Ini baru lagi ya. Nah, sekarang proses nge-update image terbaru. Image terbaru ini diupdate ke service yang ada. Nah, service beres. Kita cek di pipeline, udah hijau. Hijau ya. Nah, sekarang kita refresh. Hello world, this is CI/CD example. Nah, gitu. Jadi kurang lebih begitu teman-teman proses CI/CD-nya. Proses deployment yang automatic. Jadi kayak yang tadi saya sampaikan di slide ya, bahwa memang kalau kebanyakan IT saat ini tuh masih ada yang pakai manual dan ada yang automation gitu. Itu. Oke. Nah, kita juga udah belajar tadi mengenai penggunaan kontainer dan Docker itu apa. Nah, ini tadi komen apa ya yang sering digunakan kayak Docker build tadi, Docker run juga. Nah, kita nggak pakai Docker run, jadi kita pakai Docker service. Nah, ada lagi nih contoh yang lain sebenarnya, bukan contoh sih. Ini adalah provider lain untuk menjalankan container orchestration. Kalau tadi kan kita pakai Swarm ya. Tadi di server itu saya sempat menjalanin Swarm, Docker, komennya tadi kayak gini, Docker, Swarm, init. Nah, ini tuh ngejalanin orchestration-nya pakai Swarm. Nah, si Kubernetes ini sebenarnya fungsinya sama. Intinya dia adalah sebagai container manager. Jadi si container ini tuh bisa dijalankan atau diperintah oleh si Kubernetes. Nah, apa sih bedanya Kubernetes itu sama Docker? Kenapa sih harus Kubernetes gitu? Nah, karena si Kubernetes ini ketika ada update itu nggak ada downtime. Kalau tadi mungkin ada downtime karena proses kita yang tadi ya. Kita buka lagi servernya, sorry. SSH. Nah, ini Docker Service LS. Nah, ini kan kita selalu ada perubahan nih di service kita nih. Ini selalu ada perubahan image gitu ya. Nah, kalau pakai Kubernetes itu kalau misalnya ternyata ini berhasil nih service ini diupdate dengan image terbaru.
Tapi ternyata image terbaru ini error dan service ini nggak jalan. Nah, otomatis dia nggak bakal apa istilahnya, nggak bakal dipublish si service-nya ini, dan dia bakal tetap pakai image yang lama untuk bisa untuk di sini. Ini bakal tetap pakai updatean sebelumnya. Nah, itu kalau Kubernetes enaknya gitu. Terus kemudian si Kubernetes itu juga, nah kalau misalnya ada error gitu, Kubernetes itu bisa roll out dan roll back. Jadi kalau misalnya tadi ya, kita pakai text 2 untuk nge-update apps kita gitu. Ternyata apps versi 2 kita ini masih ada error. Nah, itu bisa di rollback menggunakan image yang dari versi pertama dengan tag pertama tadi. Nah, itu bisa dilakuin di Kubernetes. Itu. Kemudian bisa juga self healing. Nah, si service-service yang ada di Kubernetes ini, dia bisa ngedetect misalnya ada error nih gitu. Nah, dia bisa self healing nih. Jadi kalau ada error di restart automatically gitu sampai sekiranya dia udah sehat. Kalau dia nggak sehat, dia bakal ngasih tahu nih, service ini nggak sehat, jadi nggak bisa dipakai gitu. Dia bakal ngasih tahu kayak gitu. Nah, kalau di Docker ini enggak. Makanya kalau untuk skala besar gitu, kayak misalnya di dunia apa ya, kayak teman-teman tahu e-commerce kayak misalnya Tokped contohnya gitu, ataupun Bukalapak, itu rata-rata udah pakai Kubernetes semua. Jadi dia biar lebih enak auto scalingnya ataupun roll out, roll back image itu. Nah, saya juga lupa nyampein satu hal, kalau tadi di sini teman-teman kan udah lihat ya dari tadi ini ada replika nih. Replika ini sebenarnya si service ini tuh kita bisa ngejalankan di banyak kontainer. Nah, kebetulan karena replika cuma satu, saya cuma ngejalanin dia di satu kontainer. Ini bisa aja saya update jadi 2 kontainer supaya lebih cepat. Docker service update. Nama servicenya kita update replikas misalnya ya. Replikas jadi 2. Oke. Saya maunya kontainer yang running ini ada 2 nih. Maka saya update nih. Oke, sekarang kita buka Docker service ls. Nah, sekarang udah 2. Kita cek ada berapa kontainer, ada 2. Nah, tapi cuman ini nih manual gitu. Ngelakuin ini tuh manual. Nah, kalau di Kubernetes itu udah otomatis. Jadi misalnya ada traffic nih, ada incoming traffic yang masuk gitu kan, dan server lagi sibuk, dia bisa otomatis nge-replicate ini sesuai kebutuhan. Bisa aja jadi 4, bisa jadi 5. Nah, begitu pula sebaliknya, ketika trafficnya low, dia bakal scale down. Jadi 2 lagi atau jadi 1. Jadi billingnya nggak ngebengkak gitu. Nggak terus-terusan 2 mulu. Kalau ini kan kita pakai Docker, ini tetap nih 2. Sampai kapanpun kalau kita nggak ngerubah manual, ini tetap 2 nih kontainer yang jalan. Gitu ya. Nah, untuk materi Kubernetes ini sebenarnya materi lanjutan ya. Jadi teman-teman yang penting paham dulu di Docker. Ketika si Dockernya ini udah dikuasain, nanti kalau ke Kubernetes lebih gampang gitu. Karena sebenarnya basicnya semuanya ada di Docker, dan si Kubernetes ini juga sebenarnya ngejalanin kontainer tadi gitu. Ada kontainer juga pakai Docker gitu. Jadi memang wajib paham dulu Docker, ntar baru kita bisa berbicara banyak di Kubernetes. Nah, gitu sih teman-teman mungkin ya, Mas Ropip ya. Ini sekilas gitu mengenai deployment, cara CI/CD menggunakan GitLab CI. Sebenarnya ada banyak cara, bisa juga pakai GitHub Action. Cuman mungkin waktunya nggak cukup ya. Jadi saya buka sesi Q&A dulu deh paling. Saya kembalikan ke MC. Oke, Kak, makasih banyak, Kak. Kalau gitu kita buka tanya jawabnya. Teman-teman kalau ada yang mau nanya, boleh langsung aja open mic, langsung kita ngobrol bareng sama Kanatan. Nah, kalau ada yang nanya,
project awal untuk awal-awal di Docker itu apa Kak? Nah, mungkin. Oke, ini ada pertanyaan masuk nih. Open mic aja kali ya, boleh ya? Maksudnya gimana Iya nih? boleh. Project awal untuk awal-awal. Gimana nih? Gimana tuh Kevin? Open mic aja biar lebih jelas ngejelasinnya. Santai aja diskusi kita. Saya juga masih banyak belajar kok. Oke. Oh, siap, Kevin. siap. Ya lainnya nih kalau lagi nyiapin pertanyaan boleh atau ada yang udah pengen mau ditanyain sekarang langsung nyalip Kevin juga apa? Sambil nunggu Kevin, mungkin ada yang lain mau tanya juga nggak apa-apa. Feel free aja. Kita kayak diskusi aja ini. Iya guys. Santai aja teman-teman. Mungkin teman-teman, kalau menurut saya sih mungkin udah familiar sih sama Docker ya. Jadi karena udah lama ya Dockernya, bukan hal baru juga. Dan rata-rata kalau di dunia kerja tuh rata-rata udah pakai Docker sih. Udah jarang sekarang ada apps gitu langsung install gitu, udah jarang. Kecuali kayak PHP tuh masih PHP yang native ya, itu masih masih pakai SAM gitu, pakai LAM gitu. Tapi kalau aplikasi-aplikasi kayak Node.js, Laravel ataupun Golang itu rata-rata kebanyakan udah pakai Docker semua sih sekarang. Oh, oke, nangkep pertanyaannya. Udah ada chat ternyata. Sebentar ya. Ada iklan nih sebentar. Oke Kak. Oke, nangkep nih pertanyaannya. Bagus. Karena tadi ekspektasi saya udah pada tahu Docker sih. Oke, kalau memang masih dari nol ya teman-teman, mungkin bisa cek aja sih di YouTube tuh banyak tuh kalau untuk belajar Docker. Salah satunya kemarin saya juga belajar Docker tuh dari YouTube-nya ini Programmer Zaman Now, mungkin kalau teman-teman tahu. Nah, itu coba aja cek di sana, itu jelas banget diajarin dari awal mengenai Docker, cara bikin Docker filenya, terus projectnya apa. Nah, kalau projectnya, kalau teman-teman yang background-nya mungkin udah dari developer, itu mungkin gampang ya, bisa langsung bikin aja kayak yang tadi saya bikin gitu, bikin app simple yang apa namanya istilahnya, yang manggil cuma kayak hello world, atau bahkan mungkin teman-teman bisa langsung bikin ini deh, bikin aja kontainer, tapi di dalamnya itu cuma ngejalanin echo hello world. Nih, saya praktekin sedikit. Ini teman-teman yang cuma mau belajar Dockernya aja misalnya, tapi bukan background developer, mungkin bisa kayak gini. Let's say kita coba dulu ya. Ini oke, kita cek sekarang. Saya mau bikin nano Docker file.
Docker file. Oke, kita kasih from-nya kita coba ambil image dari sini. Kita coba cari Alpin kali ya, ini Alpin. Mana nih Linux Alpin, Ubuntu Alpin, coba Ubuntu. Nah ini misalnya kita cuma mau ngetes nih kalau si apa namanya kontainer itu tuh jalan apa enggak ya. Ini kita bisa pakai image ini, paste nama image-nya Ubuntu. Jadi saya mau bikin kontainer, tapi kontainer ini tuh cuman Ubuntu biasa aja di dalam yang nggak ada perintah-perintah lain gitu. Nah teman-teman bisa ngelakuin hal kayak gini, misalnya run kemudian echo hello world. Udah kayak gini aja, sesimpel ini sebenarnya. Nih, ini from, ini image-nya, base image-nya apa, terus komennya apa. Oke, udah bikin image-nya, sekarang kita coba jalanin. Docker, kita build dulu. Docker build, Docker build minte, tag-nya apa? Tag-nya Ubuntu test, misalnya. Jadi jangan lupa ya, teman-teman ngejalanin Docker build ini di tempat di mana file Docker file itu eksis. Ya kalau misalnya ada di dalam folder GDSC, Docker filenya berarti running ini di folder GDSC. Kalau di luar ya berarti di luar juga. From Ubuntu. Nah ini proses ngedownload Ubuntunya. Nah ini langsung running nih, bahkan Hello World. Nah ini udah jadi image. Node Ubuntu test. Nah apakah bisa dibikin dalam bentuk service? Kita coba ya. Docker service ini juga saya baru nyoba. Docker service. Create nama ininya, nama service-nya test aja, terus image, nah image-nya langsung dari sini aja, Ubuntu test. Nah ini ya, ini failure ternyata, ini nggak bisa, karena apa ya? Kalau saya bilang sih ini tuh kayak dia tuh nggak ada komen yang dijalanin di dalam si kontainer, makanya dia langsung berhenti gitu ketika udah sampai ke tahap ini. Nah cuman teman-teman maksud saya tuh kalau misalnya mau belajar Dockernya aja mungkin ya ada baiknya memang harus ini sih seenggaknya tahu dulu nih apps-nya dulu, kita punya apps dulu atau terserah lah, bebas apapun itu, bikin aja simple apps-nya kayak Hello World ataupun apa, bikin dulu ini. Terus kita harus tahu nih supaya cara ngejalanin apps ini tanpa Docker ya, kita nggak ngomongin Docker dulu. Cara ngejalanin apps ini running di lokal tuh kayak apa? Misalnya kalau di sini yang tadi GDSC, cd GDSC. Nah ini kan saya udah punya apps-nya nih, udah punya index.js sama packet.json. Ini cara ngejalaninnya kalau nggak salah npm i. Tapi npm belum diinstal, berarti kita install dulu npm install. Itu pakai install npm. Yes, sorry salah. Yes. Sambil nunggu ya. Karena kalau konteks yang saya pahami itu sebenarnya si Docker ini tuh cuman ngegantiin ya proses yang kita lakuin gitu di server itu secara manual gitu. Kayak contohnya tadi komennya kan manual nih npm i. Ini yang kita lakuin ini juga manual kan. Kita nginstal dulu npm-nya gitu. Udah kita install npm-nya, kemudian kita jalankan perintah npm i.
untuk nge-install packet.json-nya tadi. Baru kita ngejalanin Node.js-nya, node spasi index.js, baru jalan deh aplikasinya itu. Nah, si Docker ini tuh ngegantikan itu, komen-komen manual tadi, itu digantikan dalam bentuk script. Sebenarnya itu sih konsep dasarnya gitu. Jadi memang kalau teman-teman mau belajar Docker ya bebas gitu. Menurut saya sih apapun bisa ya di Dockerin gitu. Tapi yang jelas tuh kita punya dulu nih, apa yang mau di-Dockerin gitu. Entah apps-nya kah, berarti harus punya apps gitu. Kalau punya apps ya tadi kita harus tahu step-stepnya apa-apa aja. Nah ini lumayan nih nungguin ini bentar. Harusnya cepet sih. Sambil nunggu, tapi ini lama sih ini. Sambil tanya jawab aja. Mas Kevin gimana kira-kira anggap gak yang saya maksud? Ya betul, ini dari Mas Alfredo nih. Berarti untuk belajar Docker kita lebih baik tujuan dulu mau bikin apps apa dulu. Nah benar. Karena kan tadi ya intinya tuh kontainer ini tuh untuk kita tuh menghindari supaya apps-nya itu tuh running di physical hardware-nya secara langsung gitu. Kenapa saya nggak mau si apps-nya ini jalan di physical hardware? Karena bisa aja di dalam physical hardware ataupun di VM ya, di virtual machine, itu banyak apps yang bakal diinstal. Takutnya nge-crash. Kalau teman-teman nge-crash, kita punya ada 10 apps misalnya di server tersebut. Satu aja nge-crash. Terus yang lainnya kena, itu kita bakal keteteran sendiri tuh. Apalagi kalau udah dalam tahap production ya, udah rilis untuk ke publik gitu. Ini udah sekelas misalnya kayak Tokopedia gitu. Ternyata cuma gara-gara satu nih apps yang nge-crash tapi semuanya kena. Nah, itu kita bakal keteteran. Nah, itulah kenapa akhirnya kita pakai Docker supaya terisolate. Jadi satu service, satu apps itu punya satu kontainer. Jadi kalau satu apps dan satu service ini nge-crash, dia nggak bakal kena ke yang lain gitu. Tujuannya lebih ke situ si kontainer ini. Ini Mas ini. Itu Mas Alfredo, yang lain ada yang mau nanya nggak? Sama-sama. Teman-teman, kalau nggak salah kemarin udah ikut kelas ini ya, kelas backend-nya sebelumnya udah ada kelas backend-nya nggak Mas Rofib? Udah Yang ada. sesi-sesi sebelumnya udah ada ya? Udah ada. Nah mungkin teman-teman bisa belajar dari sana tuh. Dari yang kemarin itu, coba diimplementasiin, itu dibikin dalam bentuk Docker deh gitu. Coba di lokal aja dulu. Jadi target teman-teman itu, teman-teman bisa bikin ini ya, ini dulu deh. Misalnya teman-teman punya script Docker file, nah make sure step 1 sampai step 6 ini running semua, itu aja dulu. Dari yang aplikasi backend kemarin ya, yang udah di kelas backend sebelumnya. Nah itu coba di-dockerin. Coba di-dockerin dan make sure ini jalan semua. Kalau teman-teman bikin 3 stepnya jalan semua. Gitu. Ini kalau saya bilang ini wajib sih Docker untuk era sekarang. Wajib karena teman-teman kalau nanti nginjak ke dunia industri ya, misalnya kalau udah kerja gitu, itu udah pasti Docker. Udah jarang yang nggak pakai Docker. Jadi harus tahu sih Docker dari sekarang. Oh, banget nih install npm. Sambil nunggu ada yang masih mau nanya lagi Kak? Dimanfaatin waktu bareng kan. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Ini bagus juga nih pertanyaannya. Teman-teman mungkin yang tertarik sama DevOps gitu ya, itu memang jalurnya agak berbeda sama developer ya.
Nah, kalau teman-teman pernah dengar sysadmin, mungkin familiar nggak kalau sama sysadmin ya, System Administration. Nah, itu sebenarnya mirip-mirip sih. Jadi kita tuh banyak belajar server gitu ya, firewall, terus hak akses itu wajib tahu tuh. Jadi harus belajar minimal sysadmin juga menguasain, terus selanjutnya belajar tools-tools DevOps-nya. Kayak contoh tadi, satu pelajarin Docker, wajib tuh. Docker harus tahu. Kemudian coba belajar CI/CD tools yang gampang aja, bebas mau pakai Jenkins atau GitLab CI. Kalau GitLab CI tinggal yang ngikutin yang tadi. Itu banyak tutorialnya. Tapi kalau yang umum dipakai antara dua itu sih. Yang banyak tutorialnya itu Jenkins, GitLab CI banyak. Kalau mau coba di GitHub Action juga coba aja. Itu ya. Jadi tadi untuk skill di DevOps-nya itu sendiri belajar tools Docker sama tools CI/CD. Nah, kemudian hal-hal lain yang perlu dipelajarin itu teman-teman harus belajar ini juga, cloud providernya bebas mau pakai AWS, apa GCP atau Alibaba bebas atau Azure gitu. Itu banyak tuh. Gitu. Nah, kalau teman-teman pakai GCP lebih gampang karena GCP lebih friendly sih, kalau lebih friendly dan juga servernya tadi udah ada di Indonesia ya. Nah itu. Jadi udah harus belajar cloud providernya juga tuh harus belajar. Terus belajar juga yang namanya ini, kalau ini udah next step-nya nih. Udah next step-nya belajar Terraform, belajar Ansible, belajar Kubernetes. Lebih ke tools-tools sih kalau DevOps itu. Tapi basic-nya tadi ada di sysadmin. Itu ya. Kalau dari saya sih itu. Nah, ini kita udah ya tadi kita udah NPMI. Sekarang kita udah install NPM-nya bukan? Maksudnya udah install NPM. Sekarang kita mau coba ngejalankan ini aplikasi kita pakainya NPMI. Oke, udah NPMI, kemudian coba jalankan perintah node index.js. Nah, ini udah jalan nih. Hello world, listening on word on port. Jadi aplikasi kita kalau nggak pakai Docker itu tahapnya seperti ini sebenarnya. Install npm, terus npmi, kemudian ini sebentar. Nah, ini udah jalan tanpa Docker ya. Jadi sebenarnya stepnya ya ini aja, step yang manual begini kita pindahkan ke dalam Docker file. Itu inti Docker tuh. Nah, kalau nggak pakai Docker kan ribet ya. Setiap kita mau ini kita ngejalanin ini lagi, ngejalanin ini. Kalau ada aplikasi baru, ini ngejalanin lagi. Dan ini jalannya di langsung di servernya ini nih, tanpa terisolasi. Jadi kalau kalau ada aplikasi lain gitu yang kita juga install di sini gitu, takutnya nge-crash aja gitu. Makanya kita pakai Docker supaya terpisah. Nah, karena kontainer itu mirip kayak apa ya? Kalau bila dibilang kayak mangkuk lah mungkin gitu ya. Mangkuk supaya gimana antara dua mangkuk ini nggak ketemu, misalnya air asin sama air tawar gitu pakai mangkuknya. Ya akhirnya dipisah jadi dua mangkuk gitu. Coba bayangin air asin sama air tawar dimasukin dalam satu baskom yang sama. Itu bakal kecampur tuh, mixing. Nah, kayak gitulah. Analoginya kira-kira kayak gitu. Ada lagi yang mau tanya yang lainnya? Ya, ada lagi gak teman-teman? Bakal aku buka sampai jam 3 pas. Oh, lewat jam 3 udah gak ada, gitu udah. Kita manfaatin.
Oh iya, by the way, jangan dulu live karena nanti di akhir ada pengumuman dari kurikulum buat yang member. Sambil ini, oh iya aku mau nyebarin absen sambil nunggu ada yang pertanyaan atau enggak. Boleh pada absennya udah bisa diisi harusnya. Nggak ada lagi ini yang nanya nih. Kalau nggak ada mungkin bakal aku tutup dulu sesi sama Kanatannya. Sebelum Kanatan mungkin ada kesibukan lain mau live, boleh on cam dulu Kak, karena aku mau foto bareng nih sama Oke. Kanatan. Boleh. Oke. Naura boleh minta tolong di fotoin nggak Nau? Boleh. Oke. Oke, aku foto ya. 1, Oh, 2, 3. Nah, sekali lagi deh. 1, 2, 3. Oke. Oke, makasih Kak Naura. Makasih Nau. Dan aku mau ngucapin banyak banget makasih ke Kak Kanatan udah nyempetin waktunya buat ngisi materi di GDC ITB. sama-sama. Kalau ada kesempatan, semoga kita ada kesempatan lagi buat ketemu di next sesi Amin kali ya. Makasih banyak Kak udah nyempetin waktunya. Ya, Oh, makasih ini banyak juga sertifikatnya teman-teman. kalau Kak mau nanti bakal dikirim sama anak itu humas. Oke, boleh. Makasih banyak Kak. Ya. Makasih banyak teman-teman. Saya boleh lihat berarti ya? Boleh Kak. Oke. Gitu aja. Makasih ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Oke, terima kasih juga Kak. Oke guys, yang belum absen langsung isi aja tuh absen itu. Takut keburu ditutup. Aku buka sampai jam berapa? Sampai jam 4 deh. Agak longgar buat absen. Oh ini karena katanya bakal ada pengumuman dari kurikulum Kak Alif mau nyampein sesuatu katanya. Oh, oke, baik. Ya, halo teman-teman semua, saya Alif dari Kurikulum. Saya ingin menyampaikan tentang pengumuman tugas. Jadi, untuk khusus workshop ke-6 sekarang, dari Kurikulum tidak membuat tugas ya. Jadi, setelah workshop ini kalian nggak dapat tugas baru gitu. Nah, untuk tenggat waktu waktu menuju workshop berikutnya, teman-teman bisa melanjutkan tugas back-end 2 kemarin, barangkali ada yang belum tuntas gitu. Jadi silakan manfaatkan waktunya untuk menyelesaikan tugas back-end 2 setelah workshop ini gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Oke, kasih kali. Karena dari kurikulum pengumumannya udah keluar, berarti sesi hari ini udah selesai. Gak ada tugas. Ya buat teman-teman, makasih udah